Halo, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 05 SAKM 001 Universitas Pamulang. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai persekutuan, yaitu pengalokasian laba rugi sekutu dan laporan keuangan sekutu untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai persekutuan atau usaha bersama. Persekutuan adalah penggabungan antara dua orang atau badan usaha atau lebih untuk memiliki dan menjalankan usaha bersama dengan tujuan memperoleh laba. Persekutuan jarang digunakan jika dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Persekutuan juga memiliki beberapa karakteristik sesuai dengan ketetapan akuntansi. Di Indonesia sendiri terdapat 3 jenis persekutuan yang diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP, yaitu persekutuan perdata, firma, dan yang terakhir ada persekutuan terbatas atau SIFI. Selanjutnya ada perjanjian persekutuan. Salah satu perjanjian persekutuan berisikan tentang pengalokasian laba atau rugi para sekutu pada setiap akhir periode berjalan. Suatu persekutuan pada umumnya memiliki perjanjian atas pengalokasian laba atau rugi para sekutu. Para akuntan harus memastikan bahwa semua sekutu setuju dalam pendistribusian laba atau rugi, sehingga perjanjian tersebut dapat dipahami dengan baik. Apabila ada ketidakjelasan, maka nantinya akan disesuaikan dengan kesepakatan seluruh sekutu tanpa terkecuali. Di samping memperhatikan besarnya partisipasi para sekutu, sebaiknya untuk pembagian laba rugi dapat dijabarkan terpisah atau menggunakan metode berjenjang, di mana pembagian laba atau rugi bergantung pada kondisi laba atau rugi dari suatu persekutuan tersebut. Misalnya, jika persekutuan mengalami kerugian, maka penyusunan pembagian akan dibagi berdasarkan rasio tertentu. Selanjutnya, jika persekutuan mengalami keuntungan, maka keuntungan akan dibagi berdasarkan suatu rasio tertentu. Dan yang terakhir, jika persekutuan mencapai keuntungan pada jumlah tertentu, maka pembayaran bunga atau saldo utang dibagi berdasarkan suatu rasio tertentu. Alokasi laba atau rugi kepada para sekutu. Laba atau rugi dialokasikan kepada para sekutu pada tiap akhir periode sesuai dengan perjanjian dalam persekutuan. Jika terdapat dalam perjanjian bab 7 bagian 2 pasal 163 KUHP menyatakan bahwa sekutu berhak memperoleh bagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan jumlah yang dikontribusikan ke dalam persekutuan. Secara tidak langsung, semua persekutuan memiliki perjanjian alokasi laba atau rugi. Perjanjian tersebut harus diikuti secara benar, dan jika tidak jelas, maka akuntan harus memastikan bahwa semua sekutu setuju atas distribusi laba atau rugi. Distribusi laba dicatat langsung kepada akun modal, bukan beban. Kelayakan persekutuan menggunakan satu atau lebih metode distribusi, diantaranya yaitu yang pertama ada rasio yang ditetapkan sebelumnya atau pre-selected ratio. Yang kedua ada bunga atau saldo modal, yaitu interest on capital balance. Yang ketiga gaji kepada sekutu, dan yang keempat bonus kepada sekutu. Rasio yang ditetapkan sebelumnya biasanya adalah hasil negosiasi antara sesama sekutu. Rasio pembagian laba bisa berdasarkan persentase jumlah modal persekutuan, waktu dan tenaga yang dicurahkan kepada persekutuan, atau berbagai macam faktor lainnya. Distribusi laba persekutuan berdasarkan bunga atas saldo modal mengakui kontribusi dari investasi modal para sekutu kepada kemampuan menghasilkan laba bagi persekutuan. Bunga atas saldo modal ini bukanlah beban bagi persekutuan, tetapi merupakan distribusi laba. Jika ada satu atau lebih jasa dari sekutu yang penting bagi persekutuan, maka perjanjian distribusi laba bisa saja memberikan gaji ataupun bonus. Pembagian laba rugi berdasarkan rasio yang ditetapkan sebelumnya, pre-selected ratio. Rasio ini dibagi menjadi 3 cara, di mana pembagian modal dapat berasal dari yang pertama adalah modal awal, yang kedua adalah modal akhir, yang ketiga adalah modal rata-rata.
Sebagai contoh, Tuan Sera, Tuan Yuda, dan Tuan Zaki mendirikan suatu persekutuan pada tahun 2019 sehingga memperoleh profit sebesar 150 juta. Data saldo tersebut pribadi masing-masing sekutu mendapat yang pertama adalah modal Sera, Mr. Sera. Pada tanggal 2 Januari 2019, Mr. Sera melakukan penyetoran sebesar 300 juta sehingga saldo bertambah 300 juta. Dan pada tanggal 1 April, Mr. Sera melakukan penyetoran kembali sebesar 100 juta sehingga modal saldo pun bertambah menjadi 400 juta. Modal Mr. Sera pada tanggal 2 Januari, Mr. Sera menyetorkan modal sebesar 400 juta. Pada tanggal 1 Juni, Mr. Sera menyetorkan kembali modal sebesar 100 juta. Otomatis saldo bertambah menjadi 500 juta. Pada tanggal 2 Januari, modal Mr. Jaki itu adalah 500 juta. Pada tanggal 1 April, Mr. Jaki menyetorkan kembali modal sebesar 875 juta sehingga total saldonya adalah 1.375 juta. Namun pada bulan Agustus tanggal 1, Mr. Jaki itu melakukan penarikan modal sehingga saldo akhirnya untuk Mr. Jaki itu adalah 600 juta. Untuk pembagian laba rugi kan dilakukan dengan rasio sesuai dengan modal awal. Untuk metode modal awal ini, Mr. Sera itu dihitungnya per 2 Januari 2019. Jadi Mr. Sera itu memiliki modal awal 300 juta, Mr. Yoda 400 juta, sedangkan Mr. Jaki itu 500 juta. Untuk rasio sendiri itu adalah kayak perbandingan gitu dari jumlah saldo dengan saldo modal awal pribadi masing-masing. Jadi kayak Mr. Sera itu 3/12 dari 300 juta per 1,2 miliar, itu kayak 300 jutanya itu jadi rasio 3 itu kayak 300 juta dikali 0,00001 begitu. Untuk alokasi laba rugi ini itu didapatkan dari keuntungan atau profit yang didapatkan oleh persekutuan tersebut. Jadi profit yang didapatkan kan 150 juta pada tahun 2019. Nah, untuk jadi 150 juta dikali 3/12 hasilnya adalah 37.500.000. Lalu untuk pembagian laba atau rugi di bagian perbandingan modal akhir. Nah, untuk modal akhir ini kita menghitungnya dari saldo terakhir setiap masing-masing individu ya. Jadi kayak waktu yang adalah yang di saldo akhir aja. Nah, untuk saldo akhir Mr. Sera itu kan 100 juta. Nah, saldo modal awal di per jumlah dari saldo modal gitu. Terus, atau juga bisa kayak 400 juta dikali 0,0001 gitu. Nah, alokasi laba rugi itu tetap 150 juta ya. Nah, lalu untuk dibuat jurnalnya sama aja seperti modal awal yang tadi ya. Cuma bedanya itu di nominalnya aja sih, kayak ikhtisar laba rugi tetap 150 juta. Selanjutnya melakukan pada pembagian laba rugi menggunakan metode rata-rata. Untuk metode rata-rata ini jadi tergantung dikalikan saldo modal itu dikalikan dengan jangka waktu antara tiap modal gitu. Jadi sebagai contoh kayak Mr. Sera itu pada tanggal 1 Januari kan dia menyetorkan modal itu sebesar 300 juta. Nah, untuk jangka waktu penyetoran yang kedua itu kan pada tanggal 1 April. Jadi jangka waktu tiap modal kan ada jangka waktu tiap modalnya. Nah, jadi untuk mendapatkan 3 bulan itu dari 1 Januari dihitung dari bulan awal penyetoran modal itu kan tadi bulan Januari ya. Bulan Januari, Februari, Maret, April. Nah, jadi kan untuk April kan itu di tanggal 1 ya. Jadi yang dihitung itu sampai bulan Maret akhir aja. Jadi hitungnya 3 bulan. Nah, jadi untuk jumlahnya itu jadi 300 juta dikali 3 bulan hasilnya ada 900 juta. Untuk yang penyetoran modal yang kedua itu kan di bulan April ya. Di bulan April itu kan sebesar 100 juta. Otomatis saldo modal pun bertambah menjadi 400 juta. Jadi yang ditambah yang saldo modal pada tanggal 1 Januari tadi. Jadi kan 400 juta dikali itu didapat dari mana? Dari 1 April sampai dengan bulan Desember akhir. Jadi April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu 9 bulan. Terima kasih. Selanjutnya Laporan Persekutuan Keuangan. Yang pertama, laporan perhitungan laba atau rugi
Kegiatan operasional sebuah persekutuan akan dimulai ketika persekutuan telah selesai dibentuk. Sama halnya dengan entitas lain, perusahaan yang sedang berjalan tentu mengharapkan perusahaan memperoleh keuntungan dan kerugian yang dihasilkan oleh persekutuan akan didistribusikan ke semua sekutu. 2. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal yang disusun oleh persekutuan pada dasarnya adalah sama dengan bentuk laporan perubahan modal pada perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Komposisi laporan perubahan modal terdiri dari seluruh transaksi-transaksi usaha dan transaksi-transaksi modal yang memiliki dampak terhadap kebaikan dan penurunan saldo modal masing-masing sekutu selama satu periode. Yang ketiga, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan di dalam persekutuan juga tidak jauh berbeda dengan laporan posisi keuangan yang disajikan pada perseroan terbatas. Yang membedakan adalah di dalam laporan posisi keuangan persekutuan, pasifa disajikan dengan menggunakan konsep pemilik atau property concept, di mana konsep ini menyajikan seluruh hal terkait kepemilikan setiap sekutu melalui rekening modal yang terpisah. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Apabila terjadi kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.